Sejarah Gunung Slamet yang tertinggi di Jateng dari berbagai versi. Sejarah Gunung Slamet tak pernah lepas dari cerita mitologi yang menyelimutinya. Menyandang sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah, awal mula Gunung Slamet konon menjadi tempat tinggal para dewa. Bahkan gunung tersebut dihuni oleh tokoh-tokoh yang dikenal di dunia pewayangan. Gunung Slamet terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.432 mdpl. Secara administratif gunung ini berada di 5 kabupaten yakni Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sejarah Gunung Slamet. Gunung Slamet memang dianggap spesial terutama oleh warga sekitar. Salah satu yang membuatnya spesial adalah asal-usul Gunung Slamet yang berkaitan dengan para dewa. Namun ada banyak versi terkait sejarah Gunung Slamet yang sampai saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Berikut ini mitos asal mula Gunung Slamet dalam berbagai versi. 1. Dibawa dewa dari India. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Gunung Slamet dianggap bertalian dengan kehidupan para dewa. Konon Gunung Slamet adalah puncak Gunung Meru yang ada di India. Para dewa yang menghuni gunung tersebut kemudian ini meninggali Pulau Jawa yang kala itu masih terombang-ambing di lautan. Agar Pulau Jawa bisa tenang dan dapat ditinggali, akhirnya Dewa Brahma dan Dewa Wisnu memotong sebagian Gunung Meru kemudian memindahkan potongan tersebut ke atas Pulau Jawa. Karena bobot potongan gunung yang sangat berat akhirnya Pulau Jawa tak bisa berpindah-pindah lagi sampai sekarang. 2. Dihuni dewa kemudian dipotong oleh Semar. Versi lain dari asal-usul Gunung Slamet adalah konon gunung tersebut sangat tinggi hingga menyentuh Kahyangan. Karena ketinggian tersebut wajar jika konon dulunya gunung tersebut ditinggali para dewa bahkan menjadi lalu lintas dewa dari Kahyangan ke bumi. Namun suatu ketika, seekor monyet terpesona dengan satu bintang yang ada di langit. Monyet tersebut kemudian mendaki cikal bakal Gunung Slamet hingga menyentuh Kahyangan. Tak disangka, sang monyet berhasil mengambil bintang yang diincarnya. Akibatnya, bumi dan Kahyangan jadi gelap karena kehilangan bintang tersebut. Merasa marah, para dewa mengutus Semar, tokoh pewayangan yang sebelum dikutuk jadi manusia. Ia adalah Sang Hyang Ismaya. Akhirnya dipotonglah gunung tersebut agar ujungnya tak bisa mencapai Kahyangan, sehingga monyet tak bisa lagi mencuri bintang. Sedangkan potongan gung yang paling atas dikisahkan menjadi cikal bakal Gunung Ciremai yang ada di Cirebon. Sedangkan sisanya menjadi Gunung Slamet. 3. Pertarungan Bima dengan gajah raksasa. Legenda lain menyebutkan bahwa cikal bakal Gunung Slamet berasal dari sebuah gunung yang sangat tinggi hingga menyentuh Kahyangan. Namun suatu ketika, Bima yang merupakan tokoh pewayangan, bertarung dengan gajah raksasa. Dalam pertarungan, kuku Bima yang sangat kuat ternyata patah hingga memotong gunung tinggi jadi 2. Dari situlah Gunung Slamet dan Gunung Ciremai ada. 4. Dinamai oleh Syekh Maulana Maghribi. Versi lain sejarah Gunung Slamet adalah bahwa pada masa penyebaran Islam, gunung tersebut bernama Gunung Gora. Sampai pada suatu ketika, ulama bernama Syekh Maulana Maghribi yang berasal dari Turki sedang menyebarkan agama Islam di wilayah sekitar Gunung Gora. Syekh Maulana kemudian melihat cahaya misterius di langit yang kemudian ia cari sumbernya. Sampailah ia Gunung Gora. Di saat yang bersamaan, Syekh Maulana menemukan sumber air panas yang berhasil membuat ia sembuh dari penyakit gatalnya. Karena di tempat itu terdapat sumber keselamatan dari bahaya penyakit gatalnya, Syekh Maulana kemudian menamai Gunung Gora menjadi Gunung Slamet. Nama Slamet sendiri dipercaya diambil dari bahasa Arab yakni salam yang artinya selamat. Mitos tentang Gunung Slamet. Mitos-mitos tentang Gunung Slamet yang diturunkan dari para leluhur masih diyakini masyarakat yang tinggal di sekitar gunung itu. Berikut sejumlah mitos Gunung Slamet, dikutip dari tesis berjudul Mitos di Gunung Slamet karya Maria Astriarini. 1. Mitos meletusnya Gunung Slamet akan membelah Pulau Jawa. Sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahwa Gunung Slamet sebagai pusat dari Pulau Jawa. Sebelumnya, nama gunung ini adalah Gunung Agung. Kemudian diganti dan sampai sekarang dikenal dengan Gunung Slamet. Letusan terakhir gunung ini terjadi pada 2009. Gunung Slamet mengeluarkan lava pijar berupa semburan di dalam kawah. Menurut sesepuh di Dusun Bambangan yang berada di sekitar Gunung Slamet, gunung tersebut belum pernah meletus parah yang sampai menyemburkan lahar hebat sejak zaman kakek buyut, yang selama ini terjadi sebatas batuk-batuk saja atau membuang napas. Seperti yang dikatakan mitos orang dahulu, jika Gunung Slamet benar-benar meletus maka ia akan membelah Pulau Jawa menjadi 2 bagian. Ini kemungkinan karena retakan besar yang membentang dari utara ke selatan bisa saja muncul sehingga 2 bagian yang terbentuk itu akan bergeser saling menjauh. Seluruh wilayah dekat dengan Gunung Slamet juga disebutkan bisa terkena semburan lahar, debu, atau awan panas apabila gunung ini meletus hebat.
2. Mitos upacara ruat bumi di Gunung Slamet untuk memohon keselamatan. Kata Slamet, nama gunung ini, dalam bahasa Indonesia artinya selamat. Dari namanya saja, masyarakat Bambangan yakin bahwa Gunung Slamet memberikan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat sekitarnya. Gunung Slamet juga dipercaya sebagai gunung keramat. Hingga kini pun masih ada masyarakat sekitarnya yang memohon berkah, keselamatan, hingga ketentraman di sana. Ada pula warga yang melakukan semedi selama beberapa hari di gunung tersebut. Agar permohonan di Gunung Slamet dapat terkabul, masyarakat Bambangan melakukan tradisi ruat bumi. Upacara ini dilaksanakan 1 tahun sekali pada bulan Sura atau Muharram. Biasanya diadakan pada malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Dengan menggelar upacara ruat bumi, masyarakat setempat percaya keseimbangan manusia dengan alam dapat terwujud sehingga menciptakan ketentraman dan keselamatan bagi sekitarnya. Rangkaian tradisi ruat bumi terbagi menjadi tahap persiapan dan pelaksanaan. Untuk persiapan, akan membuat makanan persiapan sesaji, panggung untuk lengger, dan pada tahap pelaksanaan dilakukan peletakan sesaji, pertunjukan calung, penyembelihan kambing, pertunjukan lengger, serta perebutan sayuran dan air. 3. Mitos makhluk penguasa Gunung Slamet. Masyarakat setempat menyebutkan ada makhluk halus yang disebut juga Danhyang atau Bahureksa yang menempati serta menguasai Gunung Slamet. Makhluk ini dikenal dengan nama Mbah Jamur Dipa. Mbah Jamur Dipa diyakini sebagai perantara permintaan doa yang ditunjukkan kepada Tuhan. Dengan begitu, suatu permohonan bisa terkabul. Gelaran upacara ruat bumi juga dilaksanakan sebagai persembahan dan penghormatan terhadap sang penguasa Gunung Slamet ini. 4. Mitos Gunung Slamet adalah tempat angker. Gunung Slamet dipercaya sebagai tempat keramat yang dihuni oleh roh leluhur dan makhluk halus. Gunung ini juga dianggap angker lantaran ada kekuatan gaib yang mesti dihormati. Disebutkan terdapat pasar siluman dan gua slamet di sana. Selain itu, ada penunggu yang disebut Mbah Rantasari di pohon besar yang terletak di area jembatan jalan masuk ke Dusun Bambangan. Menurut masyarakat setempat, makhluk-makhluk tersebut akan melakukan hal berdampak buruk terhadap siapa saja orang yang mengusik keberadaannya di sekitar lokasi yang mereka tempati. 5. Mitos hewan yang hidup di Gunung Slamet tidak mengganggu. Sejumlah hewan yang pernah terlihat di Gunung Slamet ada lutung, babi hutan, celeng, hingga macan. Di sisi lain, makhluk halus juga bisa menjelma menjadi ular besar dan kuda sembrani. Akan tetapi, binatang-binatang ini dipercaya tidak akan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut maupun para pendaki yang datang ke sana. 6. Mitos larangan saat mendaki Gunung Slamet. Terdapat sejumlah larangan yang tidak boleh dilanggar ketika mendaki di Gunung Slamet. Larangan ini mesti dipatuhi agar para pendaki dapat mencapai puncak dan kembali dalam keadaan selamat. Mitos larangan di Gunung Slamet yang beredar, antara lain larangan berbicara sembarangan, mengeluh atau mengekspresikan perasaan hati secara terbuka melalui kata-kata vulgar, ceroboh, hingga buang air kecil atau besar sembarangan. Tidak diperkenankan pula memiliki maksud jahat saat pendakian di gunung ini. Serta jangan berbuat sembarangan, seperti menebang pohon atau memakai mata air tanpa izin. Apabila dilanggar, sejumlah larangan tersebut bisa membuat makhluk halus penunggu Gunung Slamet marah. Sehingga orang yang melanggarnya dipercaya dapat mengalami kerugian, sakit, bahkan kematian. Itu tadi sederet mitos Gunung Slamet yang beredar luas dan masih diyakini masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, itulah sedikit sejarah dan mitos Gunung Slamet. Pesona keindahan Gunung Slamet tidak hanya terletak pada pemandangannya saja. Lebih dari itu, Gunung Slamet juga menjadi habitat bagi sejumlah flora dan fauna di kawasan hutannya dengan luas sekitar 31.200 hektar. Dengan kawasannya yang begitu luas, hutan Gunung Slamet dibagi ke dalam 4 bagian yaitu hutan Dipterokarp Bukit, hutan Dipterokarp Atas, hutan Montane, dan hutan gunung atau Ericaceus. Adapun beberapa jenis flora dan fauna yang dapat ditemukan di kawasan hutan Gunung Slamet antara lain elang Jawa, monyet ekor panjang, Edelweiss, hingga anggrek hitam. Bagi kamu yang senang mendaki gunung pastinya kurang lengkap kalau belum menaklukkan Gunung Slamet. Terlebih, popularitas pendakian Gunung Slamet sudah terkenal hingga mancanegara. Namun begitu, pendakian Gunung Slamet termasuk salah satu yang tidak ramah pemula. Jalur pendakian yang panjang, cuaca tak menentu, hingga sulitnya akses air bersih menjadi tantangan yang harus siap dihadapi pendaki pada tiap jalurnya. Tertarik untuk mendaki Gunung Slamet? Oke, itulah sedikit cerita dari gunung ini. Sampai sini dulu ya ceritanya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.